Ini dia langkah terbaik yang harus dilakukan sebelum pensiun. Setiap pekerja atau profesional pasti mengejar yang namanya pangkat atau jabatan, agar punya penghasilan yang lebih besar dan strata di kehidupan sosial pun meningkat. Namun kita semua pasti tahu kok, setinggi-tingginya jabatan kita itu tidaklah abadi. Lalu apa yang harus kita lakukan ya? Apa yang harus kita persiapkan? Yuk kita simak. Secara sistem korporasi yang ada di Indonesia, usia 58 tahun itu sudah terhitung tidak produktif lagi. Karena ada generasi-generasi baru yang mampu memberikan cara-cara kerja yang lebih efektif, inovasi-inovasi yang lebih bermanfaat, dan tentunya sangat update pada saat itu. Dan Indonesia termasuk negara yang punya sistem pensiun yang sangat cepat di antara negara-negara lainnya. Dari situ, kita tentu butuh backup dong. Gunakan waktumu dengan bijaksana. Kalau pagi sampai sore kamu kerja menjadi profesional, malam hari gunakan waktu untuk merintis usahamu sendiri. Itu adalah satu kalimat yang tidak dapat terbantahkan. Fix, kalimat ini sangat benar dan gak bisa terbantahkan. Kenapa sih kita harus merintis usaha selagi kita bekerja? Tentu sudah banyak sekali informasi yang kita dapat bahwa usia 20-30-an itu adalah masa yang paling produktif dari tubuh dan pikiran kita. Jadi anggap nih, dari pagi kita kerja 8 jam, pulang jam 5 sore gitu anggap ya. Jam 6 sampai jam 7 kita mulai tuh untuk rintis usahanya. Sebut saja sampai jam 11 atau jam 12 mungkin. Tenaga kita itu masih sangat fit banget untuk bekerja sepanjang itu. Di kantor kita kerja 8 jam. Kalau kita rintis usaha dari jam 6 sampai jam 11 saja, itu sudah 5 jam loh. Hanya beda 3 jam doang dengan kerjaan kita di kantor. Kebayangkan, dalam 5 jam itu kita sisihkan untuk masa depan itu layak banget. Tapi coba bayangkan, kalau kita mulai usaha ketika sudah pensiun, sebut saja usia 58 tahun. Tenaga kita sudah nggak sebesar saat kita muda. Efektifnya pikiran kita untuk mencari ide atau strategi juga nggak seefektif waktu kita muda. Pasti sudah beda jauh dong performa usaha yang kita berikan. Dan yang harus diperhatikan, namanya usaha pasti kan butuh waktu. Kalau mau berkembang itu kan butuh waktu. 1 tahun, 2 tahun, dan kalau mau besar, sangat besar gitu ya, juga butuh waktu yang sangat panjang dan berkelanjutan kan. Coba bayangkan, kalau kita mulai usahanya itu dari usia 20-30-an gitu ya. Kita pun bisa menikmati hasilnya nanti ketika usahanya sudah besar. Paling tidak kita bisa ngelihat gitu, wah usaha kita sudah besar ya. Dan bahkan kita bisa resign lebih cepat, tidak perlu menunggu masa pensiun juga loh. Usia muda pun juga masih suka dengan yang namanya tantangan. Tingkat keberanian atau nyalinya itu masih sangat besar. Jadi lebih mudah untuk mengeksekusi sebuah usaha. Kalau kita sudah pensiun baru rintis usaha, pasti lebih rumit. Rumitnya karena pengalaman yang sudah banyak, karakter atau mindset seorang pekerja atau profesional yang sudah dibentuk bertahun-tahun, tentu punya kalkulasi-kalkulasi yang lebih banyak, sehingga membuat kita lebih banyak menimbang daripada mengeksekusi usahanya. Ditambah lagi mindset-mindset seorang pekerja itu terkadang gak sinkron ketika kita mau menjadi seorang pengusaha. Kesimpulannya adalah, yuk mulai sedini mungkin. Tidak ada kata terlambat. Kalau kita masih usia 20-an, ya bagus, ayo mulai. Usia sudah 30, ayo mulai aja. Kita sudah usia 40 pun, ayo mulai aja. Tidak ada kata terlambat. Untuk yang masih muda-muda nih, percayalah, buang sedikit masa mudamu untuk membangun masa depan. Daripada terlalu menikmati masa muda, tapi kehilangan masa depan. Tanya deh sama semua pekerja atau profesional yang sudah pensiun, mereka pasti punya keinginan yang sama, yaitu ingin punya usaha sendiri. Gimana menurut kalian? Tulis kolom komentar ya, dan ikuti terus video kami selanjutnya. Sampai jumpa.